kebaktian pada saudara Tuhan yang dipimpin oleh Ibu Pendeta bersama dengan kami teman-teman hospital yang bertugas pada saudara Tuhan. Ya Tuhan, kuatkan, berikan roh hikmat dan berikan tabungan kepada kami semua, terutama kesempatan ini Tuhan dan permulaan pertengahan sampai akhirnya semuanya boleh berjalan sesuai dengan Tuhan. Oleh karena Tuhan, kebaktian pemberkatan ini kepada sore hari ini menjadikan hal ini dalam Bapa, Putra dan Shalom, selamat melayani. Nanti pengantin orang tinggi oleh salah satu. Jadi mama cerita dari depan. Jadi silakan nanti. Shalom dan damai sejahtera bagi kita semua yang hadir pada sore hari ini. Pada hari yang bersuka cita ini, mari kita menghampiri Tuhan dengan penuh syukur. Dialah Tuhan yang menaruh pelangi di awan sebagai tanda kasih-Nya. Sebagaimana pelangi menghubungkan langit dan bumi, demikian pula kasih Allah mempersatukan kedua insan dalam ikatan pernikahan yang kudus. Mari membuka hati untuk menerima berkat-Nya, memuji nama-Nya dan menyerahkan perjalanan rumah tangga yang akan dibangun kepada pernyataan yang setia. Saya menjemput Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita melakukan lagu bersyukur selalu. Mari kita habiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan kita. Saudara Andre Putra Aprianto Pena dan Saudari Mildi Amaro. Ialah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal melimpahi berkat-Nya atas saudara-saudariku sekalian. Saya silakan duduk. Nats yang membimbing kita pada sore hari ini terambil dari Kejadian pasal 9 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Demikianlah nats yang membimbing kita. Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu
untuk persembahan pujiannya. Tuhan terus memberkati. Tiba saatnya kita akan ada dalam pemberitaan firman. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, sebelumnya kita ada dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi mari kita semua menghadap Tuhan dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, firman yang hidup bagi kami pada saat sore yang penuh dengan sukacita dan bahagia ini ya Tuhan, dalam momen pernikahan kudus ini ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu sudah menaikkan akan puji syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Dan kini tiba saatnya kami ada dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Namun sebelumnya kami membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tetapi kami mohon ya Bapa, urapi kami semua pada saat sore hari ini ya Tuhan, yang datang dengan berbagai beban-beban hidup yang kami alami. Kami mohon ya Bapa, urapi kami semua ya Bapa, agar supaya saat ini kami layak di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga, hamba-Mu yang telah diutus untuk melayani kami dalam kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu adalah manusia yang biasa. Untuk itu kami mohon ya Bapa, urapi bibir mulut perkataan daripada hamba-Mu ya Bapa, agar sebentar jangan hamba bercakap kehendak hamba sendiri, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebelumnya kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, tetapi kami mohon, diamkanlah semua suara di hati kami, terkecuali suara manis-Mu ya Bapa, agar supaya sebentar kami dapat mendengarkan suara manis-Mu lewat bibir mulut perkataan pada hamba ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami, karena hanya dalam Tuhan adalah firman yang hidup bagi kami datang dan kami berdoa. Amin. Di bawah perikop kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang takut naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk melakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang kutunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihan kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Sekian. Haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan yang diberkati, Shalom.
Sekali lagi, shalom. Kakak Andre, shalom. Baik, kekasih Tuhan yang diberkati, ada sepasang orang tua. Mereka hidup dalam pernikahan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Dan ada seorang bertanya kepada lansia ini, mereka bilang begini deh, Opa dan Oma. Opa, Oma, apa rahasia pernikahan dari kalian berdua sehingga bisa harmonis dan bertahan sampai berpuluh-puluh tahun sampai saat ini? Kedua lansia ini bilang begini ketika salah seorang bertanya. Dia bilang, ketika kami menikah, kami memutuskan untuk naik dalam satu perahu yang sama. Kadang lautnya itu tenang, kadang ombaknya besar itu datang. Tetapi kami sepakat untuk kami tidak melompat keluar dari perahu yang kami dua pakai. Kami memilih untuk tetap berdayung, untuk berdayung bersama, sekalipun ketika ada gelombang besar, kami berusaha untuk mendayungnya sampai pada tujuan. Kekasih Tuhan yang diberkati, demikian juga pernikahan. Memang seperti sebuah perjalanan dalam satu perahu. Akan ada saat-saat yang mana kita penuh dengan sukacita dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi juga ada juga begitu banyak tantangan-tantangan di dalam pernikahan yang dijalani. Yang menentukan bukan seberapa besar gelombang yang datang menerpa perahu itu, melainkan bagaimana suami dan istri memilih untuk tetap bersama-sama menghadapi gelombang dan badai dari perjalanan perahu mereka. Firman Tuhan pada sore hari ini, Bapak Mama, dari Ulangan pasal 30 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20, berbicara tentang pilihan. Musa berkata, pilihlah hidup. Dalam kehidupan rumah tangga setiap hari, pasangan suami istri diperhadapkan dengan pilihan. Sekali lagi bahwa setiap hari pasangan suami istri diperhadapkan dengan namanya pilihan. Memilih untuk mengasihi atau memilih untuk mementingkan diri sendiri. Memilih mau mengampuni atau lebih banyak mau menyimpan luka saja yang ada. Mau memilih bertahan atau mau berhenti karena suatu kuat. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang terus memilih jalan Tuhan di dalam kasih. Kalau kita membaca ulangan ini, kitab ulangan ini sebenarnya berisi tentang pesan akhir dari Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka mulai memasuki tanah perjanjian. Di situ Musa mulai mengingatkan kepada mereka untuk mereka tetap setia kepada Tuhan. Musa berkata bahwa perintah Tuhan itu bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Kemudian ia tegaskan sekali lagi bahwa di hadapan mereka akan ada pilihan-pilihan. Ada kehidupan, ada kematian, ada berkat, dan juga ada kutuk.
Sehingga Musa mengajak umat Israel untuk memilih kehidupan dengan mengasihi Tuhan dan hidup menurut dengan kehendak Tuhan. Sehingga firman Tuhan pada sore hari ini juga menjadi penolong bagi kehidupan rumah tangga bagi kakak Andre dan juga kakak Meldi. Yang pertama, bahwa pernikahan yang diberkati dimulai dengan mengasihi Tuhan. Pernikahan yang pertama atau pernikahan yang dimulai dengan diberkati oleh Tuhan harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Musa berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya. Dasar utama pernikahan bukanlah melainkan pada kasih, bukan melainkan pada perasaan, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia cantik, bukan karena dia punya sesuatu, tetapi karena semata-mata kasih kepada Tuhan. Ketika mereka belajar untuk mengasihi kepada Tuhan, hidup mengasihi kepada Tuhan, maka mereka belajar untuk saling menghormati. Mereka belajar untuk saling setia satu dengan yang lain. Mereka belajar untuk mengampuni ketika ada yang melakukan kesalahan. Mereka belajar untuk memaafkan ketika ada yang tersakiti. Kalau kehidupan rumah tangga yang diberkati, yang menjadi dasar adalah mengasihi Tuhan. Jadi kalau hidup kakak Andre dan kakak Meldi begitu mengasihi Tuhan, maka kehidupan rumah tangga belajar untuk saling terus mengampuni, belajar terus untuk saling mengasihi, belajar terus untuk terus ada dalam kesetiaan. Karena kasih kepada Tuhan akan menjadi fondasi yang paling kokoh. Ketika ada begitu banyak badai dan tantangan kehidupan itu datang, rumah tangga yang akan dibangun atas dasar iman kepada Tuhan akan tetap berdiri meskipun akan diterpa dengan begitu banyak badai dan tantangan. Yang kedua, pernikahan yang bahagia dibangun melalui pilihan yang benar setiap hari. Pernikahan yang bahagia dibangun melalui pilihan yang benar setiap hari. Kenapa setiap hari harus ada pilihan yang benar? Bapak Mama, ketika kita hidup ini ada begitu banyak pilihan. Dengan begitu banyak pilihan, maka ketika kita datang saja, itu juga ada pilihan. Kira-kira kau mau ikut gereja atau hanya ikut resepsi? Kira-kira kau lebih memilih untuk dibantu-bantu sekolah atau kau datang di gereja? Kira-kira juga datang di gereja mandi atau cuci muka sah? Hidup dengan penuh dengan pilihan. Musa berkata, aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Pernikahan bukan hanya keputusan satu hari ini saat mengucap janji nikah, tetapi pernikahan adalah keputusan setiap hari yang akan terus berlanjut sampai kehidupan akhir dari perjalanan hidupnya. Pernikahan adalah keputusan setiap hari. Setiap hari pasangan harus memilih, memahami daripada menyalahkan, mendengar daripada memaksakan kehendak kita, mengampuni daripada membalas. Keluarga yang bahagia bukan keluarga tanpa masalah, tetapi keluarga yang terus memilih jalan Tuhan di tengah adanya masalah. Yang berikut, pernikahan yang diberkati akan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab dialah hidupmu dan lanjut umurmu. Ketika Tuhan menjadi pusat keluarga, maka keluarga itu tidak hanya menikmati berkat Tuhan, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang.
Bapak Mama kekasih Tuhan yang diberkati, keluarga Kristen, Bapak Mama dan saya kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kakak Meldi dan juga Kakak Andre harus bisa menjadi orang tua yang mampu menjadi teladan bagi anak-anak, mampu juga menjadi berkat bagi keluarga yang ada, bagi keluarga Bena, keluarga Amano, dan juga keluarga besar yang lainnya. Bahkan juga menjadi tempat lahirnya kasih dan damai. Bahwa pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan pasangan suami istri, tetapi juga tentang menghadirkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan keluarga Kakak Andre dan Kakak Meldi. Oleh karena itu, di dalam pernikahan mungkin akan ada hari-hari yang indah ketika dijalani kehidupan dalam pernikahan. Bahwa tentu dalam pernikahan ini tidak saja ada begitu banyak tantangan, tidak saja hanya ada begitu banyak persoalan, tetapi juga ada hari-hari indah yang terjadi dalam pernikahan. Tetapi juga akan ada hari-hari yang sulit. Pada saat itu, ingatlah firman Tuhan hari ini. Musa katakan, pilihlah hidup. Pilihlah untuk saling mencintai. Pilihlah untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Pilihlah untuk saling mengampuni ketika ada begitu banyak kesalahan. Pilihlah untuk hidup berdoa bersama. Pilihlah untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan ketika melewati perjalanan hidup rumah tangga ini. Jika Tuhan menjadi pusat dalam kehidupan keluarga Kakak Meldi dan Kakak Andre, maka rumah tangga ini akan memiliki kekuatan untuk menghadapi segala musim kehidupan, baik yang indah dan juga musim yang sulit. Hari ini Tuhan menghadapkan pasangan Kakak Andre dan Kakak Meldi pada sebuah perjalanan kehidupan yang baru. Firman Tuhan berkata, pilihlah hidup supaya engkau hidup. Kiranya pasangan ini memilih untuk tetap terus mengasihi Tuhan, hidup menurut firman, dan mau tetap setia dalam suka dan duka, menjaga janji pernikahan yang nanti kakak berdua ucapkan, bahwa belajar untuk ada di dalam satu perahu yang sama. Jadi ketika ada masalah, Kakak Andre sudah bilang, Meldi, lu turun sudah kau beta sendiri. Atau Meldi bilang, daripada gelombang besar karena Andre badan agak besar, biar Andre saya yang turun. Tidak. Yang namanya pernikahan harus ada di dalam satu perahu yang sama. Biarpun dia kecil, tetapi dengan doa, dengan harapan dalam tujuan yang sama, maka dia bisa sampai pada tujuan yang dituju itu. Tidak melukai satu dengan yang lain. Yang penting saling menghormati, saling mendengar, dan yang penting tetap setia. Kalau Kakak Meldi hari ini sudah tidak cantik seperti hari-hari sebelumnya, Kakak Andre harus tetap setia. Bahkan sebaliknya, berjalanlah dalam perahu yang sama dan tetaplah setia untuk berdayung sampai pada tujuan. Tuhan menolong memberkati kita dengan firman. Amin. Mungkin masih ada persembahan pujian, maka saya berikan waktu dan kesempatan. Karena kasih-Mu yang besar, oh Tuhan,
Terima kasih untuk persembahan pujiannya, Tuhan terus memberkati. Kekasih Tuhan yang diberkati, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa untuk kita membawa setiap persembahan kita. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami Bapa. Bapa telah menjaga menyertai kami sampai saat ini Bapa. Bapa telah menuntun kami Bapa, sehingga pada saat ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu serta kami mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan lewat mulut bibir hamba-Mu Bapa, kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan tibalah saatnya bagi kami untuk kami memberikan setiap persembahan kami Bapa. Mari Bapa, Kau memberkati setiap persembahan yang kami berikan Bapa, agar menjadi berkat bagi misi pelayanan-Mu di tempat ini Bapa. Bapa di sorga, Bapa memberkati juga setiap kehidupan kami. Engkau memberkati Bapa biar menjadi berkat dalam kehidupan kami dan membawa berkat juga dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, dan membawa kehidupan kami yang lebih berbau harum di hadapan hadirat-Mu Bapa. Bapa di sorga, ini doa kami, ini permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan memohon kepada Bapa di sorga. Amin.
Pengakuan dan janji pernikahan. Sejak semulanya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ia bersabda, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Demikian Allah menjadikan penolong yang sepadan bagi manusia itu. Alkitab menyaksikan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Sebab itu pernikahan wajib dijunjung tinggi. Suami istri hendak mengabdi kepada Allah dan dalam persekutuan kasihnya menjadi teladan bagi hidup bagi sesama. Dengan penuh syukur, suami istri bertanggung jawab atas pembentukan dan pendidikan keluarga, serta pengurusan rumah tangganya, sehingga hidupnya menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Dalam ketaatan kepada Allah dan firman-Nya, hendaklah suami istri mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya yang memancarkan kasih dan kesetiaan, sehati, sepikir, dan sabar dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Yesus sendiri menghadiri pernikahan di Kana dan memberkatinya. Ia sangat peduli terhadap pernikahan dan sangat tegas menolak perceraian. Kehendaknya ialah agar hubungan suami istri dilandasi oleh kerelaan untuk saling berbagi, ketaatan, kasih, dan penghormatan. Karena itu, teguhkan hatimu, percayalah kepada Tuhan, dan berdoalah supaya Ia memelihara dan melindungi rumah tanggamu. Saudara Andre Putra Aprianto Pena, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Karena itu, berikanlah kepadanya kasih, penghormatan, penghiburan, perlindungan, tuntunan, pertolongan dengan setia dan rela, seperti yang dilakukan Kristus terhadap jemaatnya. Hendaklah engkau setia kepadanya baik dalam untung maupun malang, dalam kelimpahan maupun kemelaratan, dalam sehat maupun sakit. Saudari Meldi Amalu, hormatilah suamimu sebagai pemimpin dalam rumah tanggamu. Karena itu, berikanlah kepadanya kasih, penghormatan, penghiburan, perlindungan, tuntunan, pertolongan dengan setia dan rela, seperti yang dilakukan Kristus kepada jemaatnya. Hendaklah engkau setia kepadanya, baik dalam untung maupun malang, dalam kelimpahan maupun kemelaratan, dalam sehat maupun sakit. Jadi, sebagai suami istri, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Saudara Andre Putra Aprianto Pena dan saudari Meldi Amalo, dengarlah olehmu janji Allah dalam kehidupan rumah tanggamu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan setia pada jalannya. Hendaklah saudara berdua berkasih-kasihan, sebab Tuhan telah lebih dahulu mengasihi saudara-saudari dan senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Carilah Tuhan setiap saat dalam doa dan pembacaan Alkitab. Mintalah senantiasa pimpinan Tuhan di dalam hidupmu, sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah usahamu untuk membangunnya. Saya mempersilahkan kedua mempelai dan saksi untuk berdiri.
Saudara Andre Putra Aprianto Pena, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan jemaatnya dan janjimu kepada istrimu yang tangan kanannya, saudara pegang? Saudara Meldi Amal, saya mengaku dengan ikhlas di hadapan Tuhan bahwa saya mengambil engkau sebagai istri saya yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malam. Saya tidak akan meninggalkan kamu, tetapi memelihara dan melayanimu dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan dalam sakit, dengan setia dan rajin sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya saya berjanji untuk hidup suci denganmu dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Saudari Meldi Amalo, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan jemaatnya dan janjimu kepada suamimu yang tangan kanannya, saudari pegang? Saudara Andre Putra Aprianto Pena, saya mengaku dengan ikhlas di hadapan Tuhan bahwa saya mengambil engkau sebagai suamiku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malam. Saya tidak akan meninggalkanmu, tetapi memelihara dan melayanimu di dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan dalam sakit, dengan setia dan rajin sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya saya berjanji untuk hidup suci denganmu dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Tuhan mendengar janji saudara-saudari berdua. Meldi Amal, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasihku untukmu selalu. Andre Putra Aprianto Pena, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda ikatan cinta kasih, sebagai tanda cinta kasihku kepadamu selamanya. Saudara Andre Putra Aprianto Pena
dan saudari Mildi Amaro. Berdasarkan kasih Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat, saya meneguhkan kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nikah yang telah dikukuhkan oleh Tuhan, janganlah diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Allah Bapa, pohon segala kasih karunia, telah memanggil kamu oleh karunia-Nya masuk dalam nikah ini. Kiranya mempersatukan kamu dan mengurniakan berkat atasnya. Berlututlah sekarang. Bapa Surgawi, di hadirat-Mu berteguh lutut dua orang hamba-Mu. Mereka mengikat janji di hadapan-Mu. Bimbinglah mereka karena nama-Mu, dan tumpangkanlah tangan berkat-Mu atas mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati, Tuhan menganugerahkan kasih-Nya dan melimpahkan anugerah dan berkat mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tanda kasih dari kedua mempelai untuk ada dalam cinta kasih dan cium kudus. Tahan. Andai Putra Aprianto Pena dan Saudara Mildi Amaro, atas nama Presbiter dan Jemaat Immanuel Kusulaten, saya menyerahkan Alkitab ini untuk dipergunakan dalam kehidupan rumah tanggamu. Ingatlah selalu firman Allah, adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan hidupmu. Ingatlah juga kata firman Allah, dari dahulu kerjaan Allah serta kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan bagimu.
Firman Allah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut usiamu di tanah yang telah dijanjikan yang kepada. Sekarang, tibalah saatnya bagi saudara berdua untuk menyatakan rasa kasih dan hormat kepada Bapa dan Mama. Kedua saksi dipersilakan duduk. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tiba saatnya saya mempersilahkan keluarga Kristen yang baru, Kakak Andre dan Kakak Dewi, untuk menghadap kejayaan. Dan saudari Meldi Amalo telah menjadi suami dan istri, keluarga Kristen yang baru di dunia. Sambutlah mereka dalam cinta kasih Tuhan. Saya persilakan keduanya menghadap ke belakang.
kita akan ada juga dalam pelayanan sakramen baptisan kudus. Arti baptisan kudus. Ketika kita hendak membaptiskan anak-anak kita, maka kita ingat bahwa baptisan itu dimateraikan atas nama Tuhan, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptiskan dengan nama Bapa, menyaksikan dan memeteraikan bahwa Allah Bapa telah mengadakan suatu perjanjian anugerah dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang mewarisi kehidupan kekal. Dibaptiskan dengan nama Anak, memeteraikan bahwa Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa kita. Kita dikuburkan bersamanya ke dalam kematiannya, tetapi kemudian dibangkitkan dari antara orang mati dalam kebangkitannya, sehingga kita memperoleh suatu hidup yang baru. Dibaptiskan dengan nama Roh Kudus, memeteraikan bahwa Roh Kudus akan berdiam dalam diri kita dengan mengaruniakan suatu hidup baru tiap-tiap hari melalui persekutuan kita dengan Kristus. Pengajaran baptisan. Dalam keyakinan demikian, walaupun anak kita belum benar-benar memahami baptisan, tetapi janganlah kita lalai membaptiskan mereka, sebab Allah telah berfirman kepada Abraham, Bapa segala orang percaya. Begitupun kepada kita dan anak-anak kita. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Juga Rasul Petrus pernah menyaksikan itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yesus Kristus menyambut anak-anak kecil yang dibawa kepadanya, meletakkan tangannya ke atas mereka, serta memberkati mereka, seperti yang disaksikan penginjil Markus. Biarlah anak-anak itu datang kepadamu, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah sebagai seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam. Sebab itu, anak-anak yang adalah anak-anak Allah adalah pewaris-pewaris kerajaan, serta perjanjiannya harus dibaptiskan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kamu telah mendengar bahwa baptisan kudus adalah titah Allah, sebagai tanda Dia memeteraikan perjanjiannya kepada kita dan anak-anak kita. Sebab itu, hendaklah baptisan dipakai untuk maksud itu, dan bukan oleh sebab kebiasaan atau kepercayaan yang sia-sia. Saudara-saudari, sebagai orang tua dan saksi, diwajibkan mengajar anak-anakmu dalam hal ini apabila mereka berangsur-angsur menjadi dewasa, supaya menjadi nyata kehendak hatimu demikian. Maka saya menjemput para orang tua dan saksi berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Apakah kamu percaya bahwa berdasarkan atas janji Allah, anak-anakmu diterima dalam perjanjiannya, dan sebab itu harus dibaptis? Kedua,
Apakah kamu berjanji akan mendidik mereka dalam iman akan Yesus dan dalam ketaatan kepada Dia? Setuju dengan Alkitab dan pengakuan iman yang baru-baru kita ikrarkan. Apakah jawabmu orang tua dan saksi dari anak Familia Paudia Jenikron Pena? Tuhan mendengar setiap pengakuan dan janji saudara-saudara. Mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, datanglah kiranya Engkau menumpangkan tangan-Mu ke atas anak-Mu ini, supaya terpelihara dan hidup. Amin. Firman Tuhan berkata, dengan sukacita kamu menimba air dari mata air keselamatan. Familia Paunia Jenikron Pena, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita mengadukan pujian bagi Yesus Kristus sambil orang tua saksi dan Tuhan memberikan rasa syukur. Kita tunduk kepala, kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, di mana Engkau yang mempertemukan dan mempersatukan
kedua mempelai ini, kakak Andre dan kakak Meldi. Engkau juga yang menyatukan kedua keluarga besar, Pena, Amalo, dan semua rukun keluarga yang terkait di dalamnya. Kami berdoa, kiranya Engkau menjadi dasar dalam pusat rumah tangga mereka, yang mereka bangun saat ini Tuhan. Biarlah Engkau juga menjadi kepala di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Karuniakanlah kepada mereka kasih yang sabar, kesetiaan, dan juga kerendahan hati untuk saling melayani, dan selalu mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, biarlah di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga yang baru yang mereka jalani ke depannya, biarlah mereka akan tetap terus berjalan bersama mengarungi lautan yang luas ini. Walaupun akan ada begitu banyak tantangan, badai dan godaan, tetapi biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan mereka. Sehingga ketika ada begitu badai dan tantangan datang, mereka tidak pernah goyah, karena mereka selalu kuat karena memiliki Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Allah Bapa di sorga. Berkatilah setiap kehidupan dari kedua kekasih kami di dalam pekerjaan mereka, apapun yang menjadi usaha dan pergumulan mereka. Biarlah masa depan mereka yang akan mereka jalani bersama, bahkan juga anak kekasih kami Vimelia Paulia Jenny Pena yang telah dibawa dan dibaptiskan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan tetap terus ada menuntun memberkati perjalanan kehidupan anak kekasih kami. Biarlah kehidupannya selalu ada dalam pimpinan dan kasih setiamu Tuhan. Karena kami sebagai orang tua, kami percaya bahwa ketika anak yang Tuhan titipkan dalam kehidupan keluarga kami percaya bahwa Tuhan juga akan tetap terus menuntun memberkati setiap langkah hidup dan masa depannya. Dan yang terbaik pula, Tuhan akan menganugerahkan yang terbaik bagi anak kekasih kami. Terima kasih banyak untuk orang tua. Terima kasih juga untuk para saksi dan semua saudara-saudara yang turut ambil bagian dalam setiap proses demi proses sampai pada tahap pemberkatan nikah saat ini. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa ketika semua dapat dilewati sampai detik saat ini, itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Semua dapat berjalan di dalam tuntunan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkati juga setiap orang tua yang turut ambil bagian di dalam semua doa-doa yang selalu mereka naikkan bagi anak-anak mereka. Bahkan juga para saksi, baik saksi nikah dan juga saksi baptis. Mereka yang telah memberi diri, tentu mereka juga mampu untuk menjadi teladan dan contoh yang baik. Tuhan tetap memberkati setiap kehidupan dan pribadi mereka. Terima kasih banyak Tuhan Allah Bapa di sorga. Setiap kehidupan, pergumulan, dalam kehidupan keluarga kakak Andre dan kakak Meldi, kami serahkan semua ada di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan berjalan bersama dengan mereka, melewati setiap perjalanan hidup ini, dan ajarkan kepada mereka untuk mau tetap setia kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Allah Bapa di sorga. Semua proses masih akan tetap terus berlanjut, bahkan dalam resepsi sebentar malam. Kami percaya Tuhan yang sama juga akan menuntun semua dapat berjalan di dalam tuntunan kasih setia Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Allah Bapa di sorga. Ada begitu banyak doa, harapan kami Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan mengetahui akan segala doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan itu, kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya menjemput Saya
Berpulanglah saudara-saudari dengan selamat dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkati engkau dimanapun engkau berada dan kemana engkau pergi. Diberkatilah buah kandungmu dan diberkatilah rumahmu. Diberkatilah pekerjaanmu dan diberkatilah hasil usaha. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, kita ada dalam saat teduh. Dan jemput kembali kita bangkit berdiri, kita melakukan pujian dari PKJ 180 pujian. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebenarnya kita berpisah satu sama dengan yang lain. Mari kita mau bertuna daripada Tuhan kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada pada surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan atas tuntunan dan pilihan-Mu kepada kami anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan, dalam kebaktian, peneguhan, pernikahan bagi kedua kekasih kami saat ini Bapa. Pada surga semuanya Tuhan kami sudah lewatinya dengan baik ya Bapa. Itu karena bukan kuatan hebatnya kami, tetapi karena tuntunan dan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan saat ini Bapa, kami nama pulang ke rumah tangga masing-masing. Dan maksudnya kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi mari Tuhan Engkau tuntun sertai kami semua. Tibalah kami dalam rumah tangga masing-masing dengan membawa berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan kami berdoa. Amin. 1, 2, 3. Keluarga semua menunggu supaya bisa ambil foto bersama. 1, 2, 3, ulang, gak bebas boleh. Semua mengerti juga bebas 1, 2. Ya, teman-teman presbiter semua untuk membagi yang sudah. Apa ya? Artinya juga. Teman presbiter semua. Oke, siap. Sini. Apa itu? 1,